Kalau kamu memulai, jangan langsung berlari. Oke. Jatuh nanti. Rangkak sih. Merangkak dulu, terantanan, Ya. baru jalan pelan. Iya kan? Sepakat. Oke. Baru kalau kamu bisa berlari. Itu saya lakukan. Oke, luar biasa. Baju Jadi satu awal tok. pertama modal baju satu ya. Tok. Siap. Tapi kalau basic masalah dunia Make up makeup lah, oke. wah udah di luar kepala istilahnya ya. Setelah di situ, 89 itu saya udah namanya pelajaran mengenai kulit, Siap. rambut, semuanya sudah matang sampai saya ditugaskan keluar pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa sekali kembali lagi di podcast Ngupas Manten, ngobrol serba serbi manten. Sekali lagi, podcast Ngupas Manten ini merupakan gudang atau wadah atau pusat informasi perlengkapan pernikahan. Semua perlengkapan pernikahan ada di Ngupas Manten, mulai dari rias manten, catering, foto video, wedding organize, entertain, artis, musisi, pokoknya kuape, numpuk, plek, ada di Ngupas Manten. Tepuk tangan dulu dong ya. Ya. Baik, di kesempatan episode kali ini, alhamdulillah Raka sudah siap ya menyambut satu narasumber yang luar biasa. Raka pakai koko ya. Muslim banget narasumber yang satu ini, artinya temanya itu bener-bener religi ya. Siapakah narasumber untuk episode kali ini? Vendor yang satu ini adalah Nina Wedding Muslimah. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak maju lagi Mbak Nina. Boleh. Luar Begini biasa. Subhanallah. Udah cukup gitu ya. Cukup ya. Teman-teman kameramen cukup ya. Luar biasa. Subhanallah. Selamat datang di podcast Ngupas Manten, Mbak Nina. Alhamdulillah dapat kesempatan bisa kesini, seneng banget rasanya. Luar biasa. Kita bisa silaturahmi ya. Terakhir waktu itu Raka di job MC ya. Iya, bener. Terakhir itu Mbak Nina, bener ya Mbak Nina. Terus habis itu ya kita connect by WA, medsos gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman ini adalah petunjuk yes ya. Dengan bisa silaturahmi di podcast ini, Raka dipanggil MC lagi. Soalnya dari Ya. dulu aku udah bidik Mas Raka kalau lagi cuap-cuap, jadinya tak lihat aja, waduh ini lambene susuan tenang Wih. gitu. Soalnya setiap kata tuh Ya. enak gitu, bisa membawa Alhamdulillah. suasana. Jadi begitu aku ada job manten yang pengen ruame, mesti suasananya sepi menjadi ruame gitu, langsung aja Raka langsung Mas di pikiran Raka saya. langsung di pikiran Oh, saya. mantap. Mudah-mudahan Tak bilang Mas suami, ucapan adalah doa. lambene kok nak susu ya enak ngomongnya gitu. Amin, amin, amin. Saya berharap dan berdoa mudah-mudahan Nina Wedding Muslimah ini ya, dan pastinya bisa selalu bersinergi, bisa saling support lah ya Insyaallah, untuk insyaallah. bekerja sama di industri wedding. Oke, Mbak Nina, di kesempatan sore ini kita ngobrol tipis-tipis tentang profil dari Nina Wedding Muslimah ya Mbak ya. Mbak Nina, kita ngobrol tentang masalah Nina dulu. Nina itu adalah nama dari Mbak Nina sendiri atau putrinya, atau mungkin mimpi waktu tahajud gitu. Seperti itu, bisa diceritakan Mbak? Oke, Nina itu nama dari bapak yang kasih ya Nina Rahayu Ningtyas aslinya. Oh, berarti nama pribadi Mbak Nina? Nama pribadi Oke. gitu. Terus waktu saya kecil di Sumatera kayak Ningtyasnya terlalu panjang, pakai Siap. jadi akhirnya saya pakai 4 nama meter Nina dipotong. Rahayu. Iya, Nina Rahayu gitu. Jadi nama aja. lengkapnya siapa Mbak? Sebenarnya Nina Rahayu Ningtyas. Nina Rahayu Ningtyas. Oh. Sebenarnya udah bagus Mbak. Artinya kalau sudah 3 nama ini umroh gak bingung. Nah Bener ya nggak? itu kejadian. Yang 2 nama itu harus ditambahin. Karena yang kemarin benar. Raka pribadi ya waktu Iya. umroh. Abdul Muiz. Nah nama asli Mbak ya. Ternyata harus 3 nih. Ya udah Betul. nama orang tua. Abdul Muiz Akhirnya sama Siri, saya gitu. sendiri yang kebingungan, akhirnya saya Ya. nambahin dengan Abdullah, bapak namanya Abdullah. Wah luar biasa, Gitu. alhamdulillah. Oke, jadi nama asli dari Nina Wedding Muslimah ini adalah diambil dari nama pribadi. Nama pribadi Nina Nina Rahayu. Rahayu. Ya terkenal itu Nina Ningtyas. Rahayu. Oke, Nina Rahayu. Sebenarnya berdirinya ya dari Nina Wedding Muslimah ini
dari tahun berapa itu Mbak? Sebenarnya kalau berdirinya itu ya bingung ya, karena ini hobi. Oke. Saya kerja di kosmetik dan suka dari dulu. Makeup suka oke. dari dulu. Mulai saya tahun 89 ya. 89? Terlahir bro? Terlahir. 89. Agak maju lagi Mbak, gak apa-apa. Boleh. Oke, kemitnya? Tahun 89 saya tuh kerja di kosmetik. 89 itu ya? Oke. Emang udah seneng di bidang kosmetik waktu dulu tuh di tradisional. Siap. Sekitar 4 tahun. Habis itu saya kerja di produk luar. Oke. Jadi habis produk luar pakai boleh merek? Iya, boleh. Oke, Elizabeth Arden. Oh, oke. Itu Jadi terus di produk-produk luar negerinya Mbak ya, di makeup ya. Oke. jadi pinternya untuk seperti sanggul, ya kan, dari atas sampai ke bawah itu banyak, dari sanggul mau manicure, pedicure semua itu sebenarnya dari tradisional dulu saya kerja. Oke. Yang pertama kerja Siap. itu Di 89 itu Mbak ya. 89 saya digembleng di suatu perusahaan. Ya. Kok sekarang mungkin kayak di kursus gitu loh Mas. Semacam workshop gitu. Bukan kursus, Khusus ya? digembleng dari perawatan rambut, terus dari kulit semuanya lah udah, jadi udah mateng di sana. Ini kalau nggak salah seperti halnya komunitas itu Tiara Kusuma gitu Mbak ya? Bukan. Beda Mbak ya? Saya di PT. Oh itu di PT-nya? Di PT, Oke. di situ saya masuk, habis itu saya digembleng menjadi suatu promotor. Oh siap. Jadi kan ada BE, Betul. atasnya promotor, atasnya lagi supervisor. Tapi langsung saya menjadi promotor. Wih luar biasa bro. Ini bener-bener apa ya, sebuah kebanggaan bro. Datang seorang bro pakar promotor bro. Tepuk tangan dulu bro, Mbak Nina bro. Harus banyak berkursus ya, privat sama Mbak Nina abis ini bro, tentang masalah promosi. Oke Ya, lanjut. jadi tahun Setelah di situ, 89 itu saya udah namanya pelajaran mengenai kulit, Siap. rambut, semuanya sudah matang sampai saya ditugaskan keluar pulau. awal mulai di Surabaya itu Mbak? Surabaya, kantornya Oh, Surabaya. Saya sampai ke Makassar, ke Jawa Tengah. Zaman dulu itu sudah kayak lomba-lomba, ya? sudah jadi juri, masih kecil tapi udah jadi juri zaman Siap. dulu gitu. Begitu nikah, seharusnya kan luar kota, luar Oke. pulau, nggak boleh sama suami. Oke. Tapi Saya tetap ya di perusahaan itu Mbak ya? Ketika masih sudah nikah? habis Masih itu ya? karena komitmen kan harus keluar pulau. Iya. Akhirnya saya pindah ke perusahaan produk luar. Gitu. Oke, jadi awal mulanya itu di produk Indonesia. Tradisional. Tradisional, sorry ya, istilahnya di Iya, makeup itu ya tradisional. Keliling ke beberapa pulau, Pulau. ya di seluruh Indonesia, Nusantara, Iya, Mbak ya. betul, Habis itu ketemu sama mantan Mantan suami, pacar. mantan pacar ya. Alhamdulillah. Di situ ya karena komitmen perusahaan dan juga suami. Iya, ada harus pindah ngurus perusahaan. suami. Iya betul. Oke. Perusahaan awalnya memang untuk daerah supaya saya nggak luar kota aja. Siap. Jadi di perusahaan itu produk-produk luar kayak saya waktu itu pegang Elizabeth Arden. Oke. Jadi perawatan lagi, kembali ke Siap. perawatan gitu. Di perawatan juga, Tapi ya. untuk make up kurang memang. Belum. Iya, betul. Dulu kan hanya perawatan. Kalau Elizabeth Arden sama Fokus di parfum. perawatan ya, di Elizabeth Perawatan itu, dengan Mbak, ya. Parfum di situ kan gitu. Berapa tahun Mbak kalau di Elizabethnya Mbak? Kan satu perusahaan ya, Ya. namanya PT Aura Cantik. Sama yang pertama, satu perusahaan juga? Beda-beda. Oh beda. Habis itu saya naik lagi dari karena BE memang komitmennya dulu saya masuk mau jadi promotor, Oke. supervisor di atas, di Yes. bawahnya supervisor. Habis itu karena lowongan masih lingkup kecil. Di Ya. Surabaya kan masih mallnya masih dikit. Betul, waktu Waktu itu zaman masih itu ya. TP1. Betul. Masih mallnya yang kedua itu di Delta Plaza. Delta cuma dua itu kayak Surabaya dulu Mbak ya, Iya tahun betul. 80-an itu ya. Karena saya Oke. waktu itu jaganya di Jayanata. Oh, Iya. iya di Jayanata. Jadi perusahaan kita naruh barang di Jayanata. Sogo belum ada. Waktu itu ya. Oke. Habis itu sampai itu sekitar berapa tahun? 4 tahun saya diangkat jadi supervisor. Wow, luar biasa. Pegang produk Kenzo parfum. Oke. Jadi masih satu perusahaan. Kenzo, Egner, Mavala, Borzua. Saya Jadi pegang. produk-produk luar negeri semua waktu Betul, itu Mbak tidak ya. ada produk dalam. Iya. Nah, Dari situ di situ juga karena
memang jiwanya jiwa seni ya, suka make up gitu. Meskipun di counter ketika ada teman mau kondangan, wes dodok nang store langsung make up gitu. Dari situ terus make up. Jadi emang udah dari hati, nggak pernah les kan. Ngikut terus. Terus kalau zaman dulu ada namanya makeup artis ya, itu diambil dari produk dari luar. Dari luar, betul. Elizabeth Arden ambil dari waktu dulu dari Paris. Makeup artisnya datang dari luar negeri, Mbak ya. Itu selalu saya mencuri ilmu juga, deket-deket dia aja, kesempatan kan dia lagi makeup, kita yang ngambilin produknya sambil dia itu saya nggak berhenti belajar terus saja sampai di situ sampai sekitar hampir 30 tahun. Wow, luar biasa, 30 tahun deh. Hampir 30 tahun, tapi sambil wedding pelan-pelan. Di dunia promotor di produk kecantikan ya, di produk kecantikan. Terakhir supervisor. Di supervisor terakhir ya, di supervisor itu. Nah, ketika ada niat Mbak Nina untuk membuka di usaha wedding, di industri wedding, Nina Muslimah Wedding. Nah, itu terbentuknya mulai bulan apa, tahun berapa itu, Mbak? Itu dulu mulai tahun sekitar 2008. 2008. Oh, 2008. Oke. Iya. Itu pertama kali gini. Coba-coba. Saudara bilang, kapan kamu maju? Kalau kamu nggak berani, ngerias dulu keponakan kan gitu. Awalnya kan cuma ngerias teman-teman aja, kondangan, pesta gitu toh. Terus kalau zaman dulu kan kalau dari perusahaan tidak ada makeup artist, aku yang ngajar. Oh, luar biasa. Gitu kita ngajar buat beauty class kayak dulu di Seraton, di ballroomnya saya ngajar. Jadi pembelanjaan berapa nanti bisa kayak beauty class, workshop gitu. Saya ada semua karyawannya? Bukan, dari klien, dari langganan. Zaman dulu kan gitu. Siap. Jadi nanti kalau yang daftar dapat kayak goodie bag gitu loh. Jadi ada acara seperti itu. Kalau nggak ada makeup artist yang datang, saya ngajar. Wah, dari berjuang juga saya ngajar gitu. Jadi ilmu yang sudah bisa diambil dulu, dari narasumber itu, Mbak ya, sampai aplikasikan untuk langsung ke klien. Betul. Gitu. Biasanya emang kalau dari industri permakeupan atau produk kecantikan, Mbak ya, itu emang konsep atau cara jualannya kan seperti itu, Mbak ya, bikin beauty class, bikin workshop, daftar sekian, dapat produk sekian. Betul itu. Itu dunia Mbak Nina dulu ya. Ya Allah. Jadi ngajar terus makeup dari waktu jadi supervisornya Bourjois. Ngadakan, saya ngajar gitu. Keren. Perjalanannya sangat panjang sekali tentunya, Mbak ya, dan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang harus sampai istilahnya bisa diaplikasikan ke dunia wedding. Nah, setelah sudah bisa dibilang udah aku memantapkan diri buka vendor Nina Wedding Muslimah. Itu di tahun 2018. 2008, Mbak ya. Betul. Itu atas kemauan hati Mbak Nina atau hasil musyawarah bersama suami atau ada dorongan dari luar, Mbak? Enggak, gini. Akhirnya meninggalkan sebagai profesi supervisor di produk kecantikan itu. Gini, waktu itu saya mikir kalau kita di usia sekitar 30-an mau ke 40, kita harus mikir jangka panjang. Kalau kita di dunia kosmetik kayak jadi supervisor itu mentok kan, nggak akan lama, iya kan? Betul. Kita pensiun. Nah, ada kata-kata orang bilang, kamu nanti kalau sudah tua mau jadi apa? Itu buat pacuan saya. Maju buat saya. Kasarannya orang nyek ngono lho. Kon wis gak ayu, gak kanggo nang kosmetik, mau jadi apa kamu? Saya bilang saya ada Allah. Luar biasa, bro. Begitu. Saya ada Allah, bro. Tapi emang, Mbak ya, di sisi luar sana ya, ketika kita kerja di perusahaan kecantikan, ya produk kecantikan, emang ada ya semua sih mungkin target 30-40. Iya, udah pensiun, Mbak ya. Pensiun kalau dia tidak ada sampingan, tidak ada kegiatan, mau jadi apa, Mas? Betul. Kita juga nggak ada pensiun kan hitungannya. Iya kan? Semua perusahaan, apalagi perusahaan sekarang kan sistemnya kerja apa? Nggak tahu itu udah nggak ada,
Nah itu saya berpikir udah jauh hari, Oke. sudah sekitar ya sebelum ini saya bilang waktu itu 2008 pas saya umroh pertama, Oke. saya cuma minta sama Allah, Allah saya bisa semuanya. Saya bisa buat roti, saya bisa jahit, Iya. saya buat pernik-pernik juga bisa kayak anteng-anteng sembarang Oke. itu bisa aksesoris, dan saya juga bisa ini make up. Oke. Saya tunjukkan saya yang kasarannya nggak mambu, nggak payu, kan gitu kan? Betul, Kalau betul. jualan makanan Iya. kan harus semua itu aja. Akhirnya saya Mimpi. ditunjukkan dengan jalan Allah lah pelan-pelan make up itu. Oke. Pertama baju satu saya punya loh Mas. Di industri wedding gitu ya, pertama Iya. buka. Baju satu itulah, makanya ada satu ya temen bilang kalau kamu memulai jangan langsung berlari, Oke. jatuh nanti. Rangka sih. Merangkak Rangka sih. dulu, terantanan, Ya. baru jalan pelan, iya kan? Sepakat, oke. Baru kalau kamu bisa berlari, itu saya lakukan. Oke, luar biasa. Baju Jadi satu awal tok. pertama modal baju satu ya. tok. Siap. Tapi kalau basic masalah dunia Make up makeup, Mbak, oke. wah udah di luar kepala istilahnya ya. Oke. Kalau orang nah, sih itu lebih- pertama kali Mbak kliennya atau calon mantennya itu gimana cara dapatnya itu lagi? Saya tidak Waktu itu. klien pertama, nggak punya klien. Cuman saya punya gini, orang lain bisa, saya harus bisa. Oke. Gitu. Pertama kali kan nggak ada kliennya, Ya. karena orang zaman dulu nggak percaya Mas, masih kecil jadi perias kok ono. Nek saiki cak cilik-cilik Waktu jadi itu zaman berapa ya? perias. Waktu itu tahun berapa, Tahun Mbak? 89-90 itu kan nggak ada yang namanya perias, masih yang Ya. terkenal yang besar-besar aja. Sekarang kecil-kecil udah jadi perias, Bener. berani Tapi mual. pakai zamannya mual. Mbak Nina itu umur berapa Mbak? Setelah memantapkan Umur jadi ya. memantapkan jadi apa ya perias itu Mbak di dunia wedding? Tahun 2000 berapa ya? Hampir Kurang 40 mungkin, hampir ke Umur- 40 30. umur 40-an ya? Hampir ke 40. Saya mikir Oh, 10 hampir tahun yang akan 40. datang. Saya mikir 10 tahun akan datang berarti 50 ya. Waktu Oke. 38 lah, sekitar 38. Bro, 40 saya pikir masih 25 bro ya. Oh, Wih. sekarang 56 usia saya. Sekarang udah 56. 56. Dulu waktu usia mau ke 40 saya Iya. mikir itu saya harus punya 10 tahun yang akan datang. Pikirannya gitu. Siap. Strategi Gitu, itu, Mbak, strategi ya. Jadi Betul. 10 tahun yang akan datang saya sudah berdiri ya, saya seandainya nggak di perusahaan, nggak laku di perusahaan, Ya. saya sudah jalan. Benar, gitu. Itu saya mikirnya seperti akhirnya itu. ketika dapat satu klien ya untuk belum. calon manten. Saya cerita belum Oh, ada belum? klien sama Oh, sekali. Belum ada yang cuman memang kalau makeup sering dipanggil sama teman atau apa masih makeup. Tapi untuk wedding takut, masih takut. Bener-bener mendapatkan apa ya, klien seorang calon manten di rias wedding itu Mbak di tahun berapa Mbak? Dan bagaimana ceritanya itu Mbak? Ceritanya gini, ada teman, saudara dulu. Oh dari saudara yang pertama. Saudara, ponakan, coba kamu riasmu kan bagus kan Oke. gitu. Kamu rias, habis itu saya masih nggak berani kan. Kapan lagi kalau kamu nggak berani diambil terus ya, nggak gitu. jalan. Akhirnya mikir, terus ya wes dandanin, baju minjem. Oh, waktu itu minjem. Iya, Oke. minjem terus dipakai sudah jadi, orang lihat bagus make upnya kan Minjem gitu. siapa itu Mbak? Temennya masih ada nggak sekarang? Mbak? Almarhum Sejarah. sekarang udah. Almarhum ya. Iya. Subhanallah. Ya, Sudah ya. almarhum. Dulu minjemnya itu 100.000 Mas Yan. Minjem waktu Saya zaman pakai, itu ya? karena Ada keponakan apa sendiri. waktu itu Mbak? Karena kalau zaman dulu ya kebaya Tradisional ya? biasa, kebaya biasa gitu. Oke. Sudah habis itu saya pengen lihat kok ada pameran orang brosur ya. Betul, sebar-sebar brosur. Sebab brosur. Saya mikir juga Mas, Ya. gini, saya harus buat brosur. Saya Oke. orangnya pengen, saya Ya, selalu betul. pengen. Aku harus bisa. Cari orang inspirasi lah ya. Ya, Oke. akhirnya kan nggak ada pengantin yang cantik atau Betul. bodoh. Ambillah anak buah saya. Oke. Lucu Mas ceritanya. Anak buah saya kan cantik. Ya. Anak B kan Betul, cantik. betul, Ada sepakat. cowoknya juga. Saya dandannya seperti pengantin. Oke. Saya bawa ke studio. Oke. Saya dandannya Lalu di make up langsung. Saya make up, saya ke studio, bayar studio, dam dulu yang paling bagus gitu aja. Iya. Habis itu saya buat brosur. Keren. Gitu. Portofolio ya, Mbak, ya. Iya, saya buat album, saya tunjukin. Tapi kalau ada orang mau manten karena saya nggak punya apa-apa, saya bilang saya ke rumahnya aja. Waktu itu Mbak ya. Ada Jadi salah jemput satu. bola langsung. Iya, jangan bilang bahwa kamu nggak punya.
Saya bilang saya punya, Sepakat. masih dipinjem. Oke, sepakat. Ya begitu, dari pelan-pelan Mas, dari nol sampai sekarang baju ratusan di Subhanallah, rumah. luar biasa. Nah itu terus Oke. jalan terus. Jadi pertama awal bener-bener ngerias klien atau calon manten wedding itu ponakan Mbak ya. Ponakan Nah dari dulu. situ bertahap, jalan, bikin portofolio. Nah bener-bener diterima oleh masyarakat Surabaya Sidoarjo. Itu di tema apanya dulu Mbak yang bener-bener disukai lah pengantin? Ya itu ya dari, kalau saya tuh kebanyakan dari mulut ke mulut. Oke. Jadi mereka tahu saya, makeup saya sudah tahu, terus cara kerja saya, ya kasarannya zaman dulu ya budgetmu ada berapa, banyak nulungnya kadang gitu Ya, loh. betul. Dari situ dikenal dari mulut ke mulut. Zaman Sampai waktu itu, Mbak, sekarang, ya? sampai sekarang gitu. Kalau saya itu pengantin nggak pernah sekali Mas. Kalau sudah kakaknya pasti adiknya. Wow. Banyak yang cocok gitu loh. Iya, lumintu. Iya, abis itu sampai ada yang 5 generasi. Jadi dari kakak, adik sampai keponakan sampai yang lainnya lagi. Recommended. Gitu loh. Luar biasa. Jadi apa Mbak ya? Nggak mudah hal seperti ini Mbak ya. Betul. Jadi Kita jaga. Benar. 5 generasi yang ditangani oleh Mbak Nina ini nggak mudah seperti itu. Itu bagaimana Mbak cara menjaga kiat-kiatnya untuk bisa dipercaya oleh calon manten yang ada di rumah Mbak? Kita kerja pakai hati Mas. Ojo golek duit tok. Hitungane. Kerja pakai hati bro. Jangan mudah. Jadi kita juga silaturahmi juga. Kita kerja itu saya nyambung silaturahmi terus jadi banyak saudara. Gitu. Jak perkara duit tok kan Ya, gitu itu kita. nomor 12 lah ya. Jadi banyak saudara. Jadi dari omongannya itu terus saya kalau kerja itu nggak pernah berdobel-dobel. Job nang kene mlayu rono enggak saya. Saya memang nanganin sampai selesai kadang. Sampai dibilang itu klien bilang aku baru kali ini ya ndelok perias iku sampai selesai ditunggoni. Nah ini gitu. Ini yang harus kita kupas ya di podcast Ngupas Manten ini, Nina Wedding Muslimah. Banyak sekali perias-perias di luar sana Mbak ya. Ya apalagi sekarang sudah ada MUA Mbak Nina. Betul. Ya. Jadi ketika dia sudah selesai ngerias, Melayu, ambil ke titik yang kedua, ambil ke titik 3 gitu. Nah sebenarnya Nina Wedding Muslimah ini lebih kemana Mbak? Ke wedding service-nya atau wedding planner Mbak? Atau kuabe Mbak ya dikerjakan Mbak ya? Soalnya gini saya bilang, kerja dengan hati. Saya mikir Mas, meskipun semuanya pernah kejadian catering tidak pakai saya kan cakup semuanya. Iya betul. Karena yang namanya klien kan macem-macem. Ya, wes cateringnya teko sopo sih wes teko dulure gak apa kan gitu kan. Pernah kejadian juga gitu. Tapi hati saya yang nggak seret. Saya tetap melihat. Jadi ketika manten di panggung makanan habis dibawa, kalau yang bukan perias mungkin ya kalau orang lain kan nggak ngurusin untuk jobku ngalih lah ya. Kalau saya itu nggak bisa gitu. Saya mikir gini, ini manten otomatis sudah fokus di depan. Dia nggak akan ngurusin baik makanan entek atau apa kan jam dulu kan nggak ada pakai IO Mas. Nggak ada IO zaman dulu. Nggak sengetren sekarang lah ya. Sekarang udah IO. Gitu saya yang terjun Mas sampai ke belakang. Saya bilang sama cateringnya dikeluarin itu. Saya ngomel di belakang. Luar biasa. Nah, saya ngomel, saya keluarin Bu buat keluarga belakang. Ini tamu masih banyak. Padahal dikeluarin. Iya. Perias yang fokus ya sebenarnya. Tujuan utama adalah untuk ngerias calon manten, menjaga bagaimana make up-nya luntur atau enggak. Tapi Mbak Nina, zaman itu tahun berapa itu Mbak? Ya tahun 2014. 2014, subhanallah. Dia sudah apa yang bisa dibilang ya? Ya multi talent. Wis kuabe ya. Jadi catering pun diurus Mbak ya. Urus. Sampai kotor mejanya saya itu ngomelnya ke manajernya. Saya panggil manajernya kotor karena saya mikir gini, kalau suatu event yang punya rumah itu udah fokus di depan untuk salaman ya Mas ya sama klien sama tamu-tamu, dia nggak bakal mikir ke belakang. Ya ning ngisor gak bisa dirasani Mas, kempro sembarang kan dirasani tuh otomatis ya. Betul. Hati saya itu yang nggak
apa ya, gak teko, gak teko ya saya. Gak mau dengan hal seperti itu. Betul, sampai pernah kejadian lucu Mas, kejadian. Ini sudah saya sarankan. Yang namanya manten kan macem-macem. Dia itu kayak punya toko di pasar gitu loh. Siap. Bakul pasar. Otomatis kan langganannya orang pasar banyak. Betul. Undangan tuh sekitar dia bilang 2.000 lebih. Undangannya. Terus saya bilang pakai catering aja. Iya. Dia nggak mau, dia ngeyel. Aku pengen gubukan naik. Gubukan, caranya gubukan dia juga salah. Sudah saya saranin. Saya selalu nyaranin Mas, supaya kasarannya nggak ketun buri gitu. Sebelumnya udah saya ngomongin dulu, Bu. Kalau saya dia ngambil pamane. Mbak Nina, sebelum dilanjut Mbak Nina ya, cerita yang sangat luar biasa. Insya Allah ini sebagai inspirasi juga buat semua calon manten yang ada di rumah ya. Makanya teman-teman tetap fokus, tonton terus ya podcast bersama Nina Wedding Muslimah. Sebentar lagi kita akan balik lagi setelah yang satu ini, tetap bersama Nobel Entertainment. Yes, masih bersama podcast Ngupas Manten, ngobrol serba-serbi manten. Tentunya bersama satu narasumber yang subhanallah luar biasa sekali ya. Perjalanannya luar biasa, mulai jadi promotor, kemudian juga supervisor di dunia kecantikan. Pastinya make up. Udah, ini pakarnya. Nah, sekarang sudah menjadi perias yang legendaris dan sangat luar biasa di Surabaya Sidoarjo. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan inspirasi buat calon manten yang ada di rumah. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi bersama Mbak Nina, ada informasi yang perlu sampaikan nih kepada calon manten. Kalau Anda butuh perlengkapan pernikahan ya, nah Anda harus datang ke event Serba-Serbi Manten Expo, pameran wedding terbesar dan terlengkap di Jawa Timur. Ada 3 kota. Yang pertama di Citomol Surabaya, tanggal 30 Mei sampai 2 Juni. Kemudian geser ke Malang di MUG ya. Tanggal berapa Bu? Malang lupa. Oh iya. Di Malang tanggal 4 sampai dengan 9 Juni itu di MUG Malang ya. Dan lanjut lagi geser ke Sidoarjo di Lipo Sidoarjo itu tanggal 25 sampai dengan 28 Juli. Silakan yang butuh belanja wedding, Anda bisa langsung datang ke Serba-Serbi Manten Expo dan segera akan datang juga Nina Wedding Muslimah. Tepuk tangan, Bro. Amin dulu, Bro. Amin, Bro. Yang pertama datang ke podcast, Bro. Nanti Bro datang ke Cito ya, buka stand. Amin. Oke, Mbak Nina, kita lanjut lagi berbagi informasi kepada calon manten dan juga rekan-rekan vendor wedding di seluruh Indonesia ya. Perjalanan yang sangat luar biasa, nggak mudah. Nina Wedding Muslimah. Tadi ceritanya pernah mendapatkan klien atau calon manten undangan 2.000 nggak? Subhanallah, itu bagaimana? Awal mulai gimana? Dari teman atau langsung telepon dari WA atau bagaimana? Enggak. Atau mulut ke mulut itu Mbak? Enggak, kalau yang klien itu lihat dari IG. Oh, dari IG, subhanallah. Oke. Dia lihat dari IG, terus habis itu saya nggak kenal sama sekali, dia datang ke rumah. Luar biasa. Terus datang ke rumah, terus konsultasi semuanya. Saya selalu menyarankan ya, yang sebaiknya karena udah pengalaman, jadi sebaiknya itu gini-gini udah saya atur semuanya. Dari sampai akhirnya sampai ke catering. Karena saya bilang undangan segini, mending ibu pakai catering aja, nggak ribet. Ya kan, nggak ribet, semuanya udah cantik. Tapi memang dari pihaknya dia nggak mau. Saya nggak mau pakai catering karena sudah banyak teman-teman. Oh, sudah ada bakso yang support lah ya. Aku golek bakso yang paling enak. Aku golek bakso cari tahu campur yang paling enak kan. Jadi gitu. Sudah karena pernah mencoba ya. Betul, karena ada kebetulan kan kayak undangannya itu teman-teman pasar. Oke, juragan pasar ini. Betul, wes. Akhirnya ya gitu lucu Mas. Karena saya udah ngomongin ini bakalan kacau. Karena kalau catering itu berarti kan ada waitersnya yang ngambilin piring-piring kosong. Nah dia nggak ada kan. Wow. Akhirnya di situ banyak ada nasi campur, ada tahu sembarang piring nang pojok numpuk blek.
ya kan? Jadi jalan waktu itu Mbak ya, tetap pakai pakai gitu. Udah saya bilangin pesanan pribadi itu ya. Betul. Akhirnya satu meja ditanding-tanding otomatis. Betul. Kalau piringnya kosong otomatis Siapa yang sampingnya ambil? siapa nyuci piring. Iya, betul. Akhirnya orangnya yang jualan kasarannya buka bedak jualan ke belakang dulu nyuci piring dulu. Oke. Sedangkan wantri banyak. Nah, Saya lihat kan keliling, saya lihat aduh kotor gini, nggak serantan. Ya. Ada yang mungkin udah kelaparan. Jadinya saya ikut naning nasi. luar biasa Zun. Seorang prias bro ya. Ini Ikut di totalitas depan banget itu gitu ya ya. totalis, karena saya lihat ada apa sampai ada yang marah. Saya dulu saya bilang barulah saya buka ini kudung saya Nina Wedding Muslimah. Saya bilang tuh, Jadi "Loh, seorang Mbak catering Epres, juga?" iya, Iya. Loh, Mbak Epres, iya saya bantu ini." Saya bilang gitu. "Oh, walah ya maaf," gitu. Mau marah gitu loh. Oke. Maksudnya karena saking banyak Mas. Antrian. Ya, Luar maklum biasa, ya ini kelaparan. ilmu. Akhirnya Oke. waktu ditutup gini kan Ya, saya tutup pakai gudang kan betul, Nina Wedding betul. Muslimah. Akhirnya saya bilang karena mau marah Ya. saya buka gini. Saya Saya tegas bantu. loh, saya turun loh ya. Saya bantu. Saya bilang, akhirnya oh ya maaf gitu. Ya itu saya bantu biasa. karena orang tua udah kelaparan Ya. Mas. Kan masuk angin, takutnya masuk angin nunggu lama. Kan kasihan tuh. Oke, ini sebuah ilmu juga, sebuah edukasi juga buat calon manten ya. Jadi alhamdulillah Mbak Nina atau Nina Wedding Muslimah ini ya benar-benar mempunyai pengalaman segudang ilmu di dunia industri wedding. Kalau misalkan Anda ya butuh perlengkapan pernikahan, mulai terutama perias, kemudian juga sampai ke cateringnya atau dekornya. Nah ini ada pakarnya, Mbak Nina. Lebih baik sarannya seperti apa Mbak? Kalau yang pengalaman ini ya, jadi yang ada calon manten ya bisa dibilang so udah aman karena saya sudah punya referensi makan A, B, C gitu ya. Tapi tetap menurut Mbak Nina lebih baik catering kah kalau seperti ini? Catering Bisa Mas. Catering ya. Karena catering kan ada yang ngelayanin juga, Ya. bersihnya juga bisa terjaga. Terus habis Oke. itu untuk kan apa ada ornamen-ornamen yang Ya, bagus-bagus betul. itu kan menunjang. Lebih cantik, Karena ya. kalau dekornya bagus, habis itu cateringnya untuk anunya propertinya nggak bagus itu jeglek ya Mas yo. Yes, sepakat. Satu. Oke, ini sebuah ilmu pengalaman dari Nina Wedding Muslimah ya. Buat calon manten boleh hemat ya, tapi lihat juga dengan kualitas nanti di acara wedding Anda. Lebih baik ya langsung aja pakai catering. Tapi kalau misalkan teman-teman di rumah atau calon manten pengen lebih efisien, cukup duduk di rumah manis aja dan semua tahu beres, Nina Wedding Muslimah. Oke, kita ngobrol tentang masalah produk ini dari Nina Wedding Muslimah, Mbak ya. Ini benar-benar brand yang sangat luar biasa. Bisa dibilang udah 30 tahunan, Mbak ya. Iya sekitar Kurang lebih itu. ya. Nina Wedding Muslimah kurang lebih udah 30 tahun guys ya berkecimpung di industri wedding atau perias. Yang paling digemari, Mbak, tema dari Nina Wedding Muslimah. Nah, karena ada muslimahnya. Apakah yang berhijab aja yang dilayani, yang diservis oleh Nina Wedding Muslimah atau tradisional bisa juga atau bagaimana? Ceritakan. Hampir semuanya Mas. Tapi kalau seperti ada yang pengen dodotan, semuanya kan, Oke. pakai dodotan gitu kan adat ya. Ya, betul. Saya selalu menyarankan ditutup. Jadi kayak jangan menir. Oke. Ada boleronya. Jadi lebih nggak apa ya, nggak kebuka gitu. Menyarankan. Menyarankan. Dari Nina Wedding Muslimah. Tapi bener. bukan berarti tidak boleh atau menolak dengan konsep tema itu di Nina Wedding Muslimah. Enggak. Oke, Jadi menyarankan. Cuman menyarankan, sebatas menyarankan. Ya. Seperti kayak adat sekarang ya, nikahan pakai adat Sunda. Ya. Ya kan sistemnya Betul. ngono karena mereka lihat dari IG. Ya. Wahyu enek nganggo Benar. pakai Sunda. Begitu temu mantan pakai Solo. Ya, kadang kita puyeng ya, maksudnya gini, nggak nyambung. Itu saya Betul. nyarankan, Mbak, orang Jawa kan, ya toh. Sebaiknya kalau yang ini jangan Sunda. Kalau Sunda ya semuanya Sunda. Kalau Oke. Jawa semuanya Jawa. Biar kelihatan apa kadang periasnya dilihat yang bodoh. Bener kan? Iya, betul betul. Jadi Orang yang membacanya ya periasnya. Periasnya, Padahal bukan permintaan dari calon mantennya. Pengantin dulu dengan sekarang beda Mas. Oke. Kalau dulu pengantin nurut perias. Perias, Sekarang yes. perias Perias nurut nurut calon manten. Iya, tapi setidaknya nggak Zamannya melenceng, seperti itu. nggak melenceng banget lah gitu. Oke. Kayak mau temu manten ya Mas ya pakai jas, Ya, pakai nggak masuk. gaun.
Saya tuh kadang bingung kan. Saya pengen temu manten, tapi saya sarankan. Oke. Saya selalu menyarankan supaya saya bilang supaya nanti jadinya bagus. Pakai pakem. Andai kan nanti habis itu mau ganti pakai gaun, monggo. Jas, boleh. Karena ketika kamu mau temu manten nggak pakem, sing dideloki priase. Benar. Ya Padahal kan? itu permintaan dari calon mantennya. Lah kayaknya sering kan dikomplain, Iya. Mbak kok gitu. Saya jawab langsung permintaan manten. Gitu. Oke. Ya, apa meneh, ya kan? Jadi yang banyak digemari di Nina Wedding Muslimah ini temanya lebih ke tradisional ya. Enggak juga Muslimah juga. tadi muslimah. Dan satu lagi yang saya lucu itu, saya tuh nggak bisa makeup menor, Oke. nggak bisa sing dicoba juga nggak bisa. Terus karakternya apa di Nina Wedding Muslimah ini, Mbak? Yang Kenapa? soft kah karakternya? Soft akhirnya jatuh, dan kebetulan klien yang datang semuanya mintanya soft, Soft, nggak ya. unik-unik kayak itu, sesuai sama karakter saya juga. Luar kebetulan biasa, ya. Soft alhamdulillah. banget ya, semua dengan hati teman-teman Iya. ya. Itulah Nina Wedding Muslimah, luar Betul. biasa. Mbak, yang paling banyak tadi temanya kan muslimah, ya muslim Betul. dan juga tradisional gitu ya. Iya. Kalau misalkan calon manten di rumah ini ya, pengen satu paket gitu Mbak ya. Aku pengen mas semua tahu beres deh. Nah di Nina Wedding Muslimah bisa Mbak seperti itu Mbak? Ya bisa, saya menyesuaikan budget. Oke. Kak Bila, saya bilang mulai harga teman sampai harga sultan. Wish, tergantung dari Iya, kliennya. karena kan gini loh Mas, kita kan nggak semua orang punya duit. Oke. Iya kan, ada yang duitnya pas-pasan, ada. Betul. Tapi kita tetap dia pengen lengkap, saya menyesuaikan. Siap. Otomatis disesuaikan dari dekornya. Dekornya. Saya punya dekor yang harga yang tadi teman sampai harga sultan, gitu. Jadi ngikutin mereka gitu. Kasihan kan Mas. Tergantung dari permintaan calon mantennya gitu ya. Bahkan pitu aja bisa loh Mas. Pitulung. Oh. Tapi ilmu pitulung bro ini. Pitulung saya lihat dulu. Memang kemarin saya Ramadan membuat apa ya program buat orang yang nggak mampu. Oke. Saya makeup gratis sama Di bajunya. Ya, misalnya dia booking waktu Oke. di Ramadan dengan syarat satu ya dari panti asuhan. Siap. Kedua orang yang nggak mampu, bener-bener nggak mampu. Itu butuh disurvei juga ya Mbak ya? Ke lapangan Mbak ya? Enggak juga Enggak saya, juga ya? saya kepercayaan aja. Oke. Gitu. Itu mungkin yang tak bilang nggak mampu aja, monggo japri. Saya gratisin make up, Subhan. baju sampai ke fotonya. Kebetulan suami kan fotografer. Iya. Luar biasa Gitu. suami fotografer. Oke, nama fotografernya apa suami Mbak? Repotograf. Fotograf. Betul. Keren, lengkap banget ya. Lengkap Jadi jadinya. dari perias ya, kemudian suami fotografer, fotografer. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu medsosnya nih, pengen lihat-lihat dulu galeri atau mungkin koleksi busana pengantinnya, hasil make upnya. Gitu. Ada nggak Mbak medsosnya Mbak? Instagram, TikTok gitu Mbak? Itu di mana Mbak alamatnya? Di tetap aja Nina Wedding Muslimah di IG. Nina Wedding Muslimah. Itu sudah muncul. Ada underscore-nya kah atau gimana? Enggak kayaknya Enggak ada. ya? Udah langsung udah Langsung muncul ya? di atas, paling atas. Nina Ketik Wedding aja Muslim. Nina Wedding Wedding Muslimah. Instagram, TikTok sama. TikToknya Nina Nina TikTok. Abdullah. Heeh. Nina Abdullah. Oke, kalau TikTok Nina Abdullah. Abdullah apa Abdullah ya? Abdullah ya. Bapak. Oh, siap. Nina Abdullah itu TikToknya teman-teman ya. Kalau Instagramnya Ada dua itu Nina Wedding Muslimah. Muanina. Ada dua akun berarti? Muanina, tapi yang aktif Muanina, sorry. Oh, Muanina. Nina teman-teman. Gitu aja. Oke. Jadi teman-teman sekali lagi kalau ingin tahu lebih detail seperti apa hasil karya dari Nina Wedding Muslimah, teman-teman bisa buka di Instagramnya ya, Nina Wedding Muslimah. Kalau TikTok di Muanina. Nina gitu aja. ya. Oke. Nina NINA. Oke, bukan NYNA ya. NINA. Oke. Betul. Mbak, galerinya di mana Mbak? Alamatnya Mbak? Di Taman Pinang, Taman Pinang Pinang. Indah, C1 nomor 12. Sidoarjo, betul. Oh, Tomboy Raka.
Wong Sidoarjo. Jadi di Taman Pinang. Taman Pinang Indah. Taman Pinang Indah. C1. C1. Nomor 12. Nomor 12. Oke teman-teman yang ada di daerah Jawa Timur, khususnya Sidoarjo, Surabaya, ya dan sekitarnya. Anda ingin tahu lebih detail seperti apa hasil karya, make upnya, busana pengantin, kemudian juga paket lengkap. Anda bisa buka Instagramnya Nina Wedding Muslimah, itu Instagram, kemudian TikToknya itu Muanina. di Muanina ya. Alamatnya ada di bawah ini nanti sampai bisa cari-cari untuk informasi yang lebih jelas ya. Satu yang perlu disampaikan sebelum kita closing, Mbak Nina, banyak teman-teman itu bermunculan di dunia rias ya. Jadi Nina Wedding sebagai perias yang legendaris ya, yang bisa dibilang ini sebuah acuan atau referensi teman-teman juga lah sebagai edukasi. Banyak sekali perias-perias bermunculan Mbak sekarang Mbak ya. Ya. Bagaimana cara menyikapi Nina Wedding Muslimah dengan Tetap adanya eksis. perias-perias yang datang ini dan tetap eksis seperti ini Mbak? Jadi gini, kita tetap ngikutin tren make up. Oke. Tetap harus bisa. Siap. Tapi tidak semuanya itu diterapkan ke klien karena kadang tidak cocok. Oke. Jadi ketika klien datang ke kita, calon manten datang ke kita, pengen yang seperti ini, kayak look Barbie. Yes. Kan? Look Barbie. Kita harus tahu, kita sebagai perias harus tahu melihat karakter wajah. Oke. Jadi ini tidak cocok asal, enggak? Tidak asal permintaan calon manten saya minta tema A misalnya nih. Tapi dilihat dulu wajahnya. Wajahnya. Oke. Jadi daripada dia nyesel nanti terakhirnya, nggak karuan Iya, wajahnya kan nggak sesuai sama wajahnya. Oke. Saya selalu bilang gini, ini wajahmu karakternya seperti ini. Kalau dikasih seperti ini, nggak cocok, Nduk. Nah, gitu. ilmu lagi nih teman-teman ya, calon manten. Jadi konsultasi itu penting banget ya. Makanya tadi alamat, info semua itu catat. Konsultasi sama Mbak Nina. Cocoknya mukanya tuh di make up tema apa gitu ya Mbak Nina ya? Bener. Oke. Jadi nggak asal ikut tren. Gak asal ikut tren. Betul, Oke. mau tambah jelek tambahan ya. Terus ya, kita sebagai perias yang zaman dulu ya orang bilang harus ngikutin, tetap Harus ngikutin, ngikutin, ya. harus tetap belajar. Saya tetap belajar, saya tetap lihat TikTok. Workshop Saya, itu ikut, Mbak, ya? tetap Ikut, ya? ikut. Meskipun kadang sampai dibilang udah usia tapi masih Ya. semangat ya Keren, gitu. keren. Satu, kedua mengenai gaun, kita juga harus ngikutin Mas. Gaun juga harus. Enggak harus ngikutin. Apa namanya? Update ya. Iya, jadi saya kalau ada klien mau baju, saya buatkan sesuai sama bentuk tubuh. Oh itu bisa. Mbak, Bisa. di Nina Wedding. Iya, bisa. Jadi Terus seandainya desainernya ada sendiri terkenal. saya, semuanya ada sendiri. artinya bisa bikin baju baru. Betul. Oh, hampir keren. 80% mereka baju baru semua. Wow, ini keren, ini Sesuai keren calon sama. manten ya. Jadi calon manten punya referensi mungkin di luar sana, Iya, Mbak, betul. ya. Aku pengen ini seperti Baju ini, seperti ini. warnanya ini, itu bisa dikonsultasikan di Bisa Nina Wedding. dibuatkan. Oke, bisa gitu. dibuatkan. Ketika yang gemuk Ya. gemuk terus aku pengen baju gini, mesti konsultasi dulu sama saya. Kamu jelek kalau pakai yang jadi pakai yang slim, saya bilang ya. Oke. Saya pakai yang slim terus dikasih rumbai dikit supaya kelihatan kecil. Gitu, Ini harus detail, benar-benar Mbak, ya. tahu. Jadi benar-benar perias itu Harus tahu, harus tahu. detail. Oke. Wajahnya juga gitu. Kalau yang gemuk, maunya kayak gini, nggak sama. Karena Instagram itu otomatis Ya. yang dikasih tahu kan model Betul. cantik Udah ya. cantik, di make up ya makin cantik ya gitu dong. Orang Jawa disawari wedak tok wis ayu. Loh, Bro. Desain wedake wis, Bro. Terus ayu kan kalau Sayu. model kan gitu. Nggak harus ayu. Tapi kalau klien Sepakat. kan macem-macem. Oke. Kadang dia nunjukin seperti ini. Kalau nggak cocok kita harus ngomong. Saya sarankan pakai gini loh cantik. Biasanya kalau klien saya setelah selesai baru ngomong puas, aku seneng gitu. Alhamdulillah seneng. Kemarin disarankan seperti itu. Apalagi seneng kalau manten gini. Saya manut. Terserah Wah. bener. Pokoknya dibuat cantik. Wah Ini itu enak, tambah Mbak, ya? enak always dengan Tinggal masuk semangat. aja gitu ya. Tapi menurut Mbak Nina Wedding Muslimah, konsultasi itu penting nggak Mbak ya? Penting. Saran buat calon manten yang di luar sana Mbak. Penting banget. Penting banget Mbak ya. Jadi saya itu ketika mereka sudah mau ngejob saya gitu ya, dari awal tuh sudah saya ngomong. Jadi nggak ada dusta di antara Wis, kita, benar-benar terus nggak ada sepakat. di belakang tambah-tambahan.
bujuk-bujukan, ndak ada mas saya. Oke. Jadi harus dari depan itu harus terbuka semuanya. Soalnya dia dapat paketan dari si A dibandingkan dengan saya bilang dibaca dulu. Oke. Nanti ada jebakan di dalamnya. Dibaca dulu, ini belum loh, yang ini belum loh. Saya gitu. Penting saya bilang ya. konsultasi, nggak jadi nggak apa-apa buat saya. Setidaknya saya sudah memberikan yang terbaik. Gitu loh mas. Siap. Kita mengasihkan masukan yang baik. Buat saya rezeki itu udah Allah yang kasih ya. Oke. Gitu. Tapi kok nggak jadi gitu, udah konsultasi macam-macam nggak jadi, buat saya nggak apa-apa. Setidaknya sudah kasih kebaikan buat dia. Luar gitu. biasa. Mbak Nina, terima kasih banyak Mbak Nina atas waktunya, atas ilmunya, sudah bisa berbagi dengan semua. Pertama kepada semua masyarakat atau calon-calon manten yang sudah hadir di podcast Ngupas Manten. Kemudian yang kedua buat semua vendor-vendor perias ya atau MUA. Nah, itulah ilmu ya atau berbagi ya dengan Nina Wedding Muslimah. Yang penting kalau teman-teman perias itu bisa dibilang pengen eksis ya, harus ngikutin Mbak ya. Ngikutin. Yang pertama tentang masalah make up, gaunnya juga, dekornya semuanya ngikutin mas. Harus update semua. Iya betul. Keren. Dan itulah kunci atau gembok dari Nina Wedding Muslimah sampai detik ini menjadi eksis. Luar biasa. Mbak Nina, terima kasih banyak Mbak Nina atas waktunya. Nina Wedding Muslimah semakin jaya. Amin. Sukses terus. Amin. Dan mudah-mudahan nanti di episode kedua Raka dan tim diundang ke galeri. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bisa langsung melihat ya. Oke, makasih Mbak Nina. Sampai ketemu lagi di podcast Ngupas Manten, ngobrol serba-serbi manten. Thank you.